Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Nada Alinwan, NIM 200421158. Satu, sebutkan dan tunjukkan di peta 5 nama benua yang ada di bumi dan nama samudra yang mengelilingi masing-masing benua tersebut. Benua Amerika Utara dikelilingi oleh Samudra Pasifik di sebelah barat dan Samudra Atlantik di sebelah timur. Benua Amerika Selatan dikelilingi oleh Samudra Pasifik di sebelah barat, Samudra Atlantik di sebelah utara dan timur. Benua Eropa dibatasi Samudra Atlantik di bagian barat, Samudra Arktik di bagian utara. Benua Afrika dibatasi oleh Samudra Atlantik di bagian barat dan Samudra Hindia di sebelah timur. Benua Asia dibatasi oleh Samudra Hindia di sebelah selatan, Samudra Pasifik di bagian timur, dan Samudra Arktik di bagian utara. Benua Australia dibatasi oleh Samudra Pasifik di bagian utara dan Samudra Hindia di bagian barat. 2. Jelaskan dan tunjukkan di peta batas masing-masing negara beserta ibu kota negara tersebut sesuai tugas saudara tersebut. Kolombia, ibu kotanya Bogota. Venezuela, ibu kotanya Caracas. Ekuador, ibu kotanya Quito. Peru, ibu kotanya Lima. Guyana, ibu kotanya Georgetown. Suriname, ibu kotanya Paramaribo. Guyana, Prancis, ibu kotanya Cayenne. Brasil, ibu kotanya Brasilia. Bolivia, ibu kotanya La Paz. Paraguay, ibu kotanya Asuncion. Chili, ibu kotanya Santiago. Uruguay, ibu kotanya Montevideo. Argentina, ibu kotanya Buenos Aires. 3. Sebutkan dan tunjukkan di peta nama sungai, nama danau, nama gurun, nama pegunungan, dan nama gunung yang ada sesuai tugas saudara tersebut. Pegunungan Andes membentang melalui negara Argentina, Bolivia, Chili, Kolombia, Ekuador, Peru, dan Venezuela. Danau Titicaca membentang sepanjang pegunungan Andes. Sungai Amazon membentang sepanjang negara Guyana, Venezuela, Kolombia, Ekuador, Peru, Bolivia, dan Brasil. Sungai Essequibo terletak di negara Guyana. Danau Popo terletak di negara Bolivia. Di Kolombia terdapat Llano Cristales, Sungai Magdalena, Gurun Lagos Jira, Rio Negro. Di Kolombia terdapat Galeras, Nevado del Huila, Nevado del Ruiz. Di Venezuela terdapat Sungai Orinoco, Gurun La, Gus Jira. Di Brasil terdapat Sungai Tietê, Sungai São Francisco. Sungai Suriname terletak di Suriname. Di Argentina terdapat Sungai Neuquén, Sungai Pinturas, Gurun Patagonia, Gurun Monte. Di Argentina terdapat Aconcagua, Lulailaco, Tupungato. Di Uruguay terdapat Rio de la Plata, Sungai Uruguay. Sungai Paraná terletak di Brasil, Paraguay, dan Argentina. Sungai Paraguay terletak di Paraguay. Di Chili terdapat Sungai Biobío, Sungai Loa, Sungai Maulin, Danau Colorado, Gurun Atacamac. Di Chili terdapat Aucanpulcha, Lulailaco, Palomo, Tupungato. Hasil tambang Amerika cukup banyak, misal sebagai berikut. Pertambangan emas terdapat di California, Dakota Selatan, dan Colorado. Pertambangan perak terdapat di Utah, Arizona, dan Montana. Pertambangan belerang terdapat di muara Sungai Mississippi. Minyak bumi ditambang di California, Texas, Oklahoma, dan Pennsylvania. Batu bara ditambang di daerah sebelah barat Pegunungan Allegheny, sebelah selatan Chicago, sebelah utara dan selatan Kansas City. Pertambangan bauksit terdapat di Arkansas. Pertambangan biji besi terdapat di sebelah barat Danau Superior di Pegunungan Allegheny. Pertambangan tembaga terdapat di bagian utara yaitu sekitar Great Salt Lake, Montana, dan Arizona. Kegiatan budaya Amerika Selatan. Karnaval Rio de Janeiro di Brasil.
Karnaval ini adalah karnaval terbesar di dunia. Karnaval ini menjadi terkenal berkat kemasan nilai produksinya dengan kostum spektakuler, kendaraan hias, dan perlombaan serta pertunjukan tari sambanya. Atraksi utama dari karnaval ini adalah parade samba di Sambodromo, di mana berbagai grup dari sekolah-sekolah samba berlomba untuk menunjukkan keterampilan dan bakatnya untuk menghibur para penonton. Grup yang tampil paling baik akan dinobatkan sebagai juara karnaval. Setiap tahun, jutaan orang datang dari seluruh dunia untuk menyaksikan penampilan berbagai kostum dan kegembiraan pesta pada karnaval tersebut. Jalan-jalan kota Rio dimeriahkan dengan berbagai warna dan musik yang semarak. Persiapan karnaval ini dimulai berbulan-bulan sebelumnya untuk memastikan tontonan kelas dunia dan menarik wisatawan lokal maupun internasional untuk berkunjung ke Rio. Karnaval Rio dirayakan setiap tahun selama 4 hari dalam seminggu. Sebelum Rabu Abu, Karnaval Barranquilla di Kolombia. Karnaval ini adalah karnaval terbesar kedua di Amerika Latin yang diselenggarakan di kota Barranquilla, Kolombia. Karnaval Barranquilla merupakan bentuk akulturasi tiga budaya, Eropa, Afrika, dan lokal, di mana perayaan tradisi Katolik yang dibawa oleh penjajah Spanyol digabungkan dengan upacara suku Indian dan warisan musik para Buddha Afrika. Hasilnya adalah festival yang sangat populer yang juga diakui oleh UNESCO sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Karnival dirayakan 4 hari sebelum Prapaskah dan dimulai dengan Batalla de Flores atau parade kereta bunga dan rombongan pemain folklore yang dipimpin oleh orang yang berperan sebagai Ratu, Raja Momo, dan Maria Monitos. Setelah berhari-hari, penonton dihibur dengan tarian rumba tanpa henti dengan irama kumbia dan musik mapale. Pesta berakhir dengan kematian Joselito Carnival, maskot acara sekaligus simbol kebahagiaan Barranquilla. Tetapi sebelum dia meninggal, dia memberikan doa berkat bagi Barranquilla. Selain pertunjukan musik, parade ratu-ratu kecantikan atau yang dikenal Ratu Karnaval Barranquilla dan parade makanan menjadi sajian dalam karnaval ini. Karnaval Puno di Peru. Festival de Candelaria, juga dikenal sebagai Karnaval Puno, adalah perayaan selama 2 minggu pada awal Februari. 3 acara budaya penting yang dirayakan secara berurutan dalam karnaval ini adalah Pesta Perawan Candelaria, diikuti oleh Pekan Pariwisata, dan Karnaval Puneno atau Puno yang menampilkan folklore Peru yang membuat kota ini dijuluki dengan ibu kota cerita rakyat Peru. Karnaval ini juga dirayakan untuk menghormati Perawan Candelaria, Santo Pelindung Kota Puno. Karnaval Puno adalah peristiwa besar yang menggabungkan tradisi Katolik yang dibawa ke Peru oleh Spanyol dengan budaya ritus dan simbol-simbol andean kuno. Yang sangat menarik dari karnaval ini adalah melihat orang-orang kualitas suku asli Peru yang terkenal menari dengan kostum tradisional warna-warni, sapu tangan putih yang melambai di udara, selimut corduroy, dan topinya. Karnaval Veracruz di Meksiko. Veracruz adalah salah satu kota paling aktif di Meksiko. Karnaval Veracruz dilakukan di pelabuhan, di mana jalan-jalan di sekitarnya dipenuhi oleh hanya pengunjung yang antusias dan kendaraan hias tematik yang spektakuler, tetapi juga dengan berbagai kemeriahan dan keceriaan warna dan folklore. Pertunjukan malam dengan pemandangan laut adalah yang paling menarik dari semuanya. Penduduk setempat dan orang asing bercampur selama 9 hari di sepanjang Boulevard Manuel Ávila Camacho yang terkenal untuk menyaksikan perayaan karnaval. Acara dimulai dengan penyalaan api unggun raksasa untuk membakar atau menghilangkan suasana hati yang buruk, diikuti oleh parade penuh warna dengan pelampung dan penampilan grup-grup musik. Setelah penobatan Raja dan Ratu Karnaval, serta pemberian mahkota untuk anak, pesta salsa terbesar di Meksiko ini dimulai. Karnaval Gualeguaychú di Argentina. Acara karnaval ini diadakan setiap tahun pada hari Sabtu di bulan Januari dan Februari, dan Sabtu pertama di bulan Maret. Orang Argentina menyebut karnaval ini sebagai karnaval paling penting di negaranya. Kegiatan pariwisata di Amerika Selatan. Air terjun Iguazu, Argentina. Air terjun Iguazu merupakan salah satu tempat terbaik untuk dikunjungi di Amerika Selatan. Iguazu adalah sistem air terjun terbesar di dunia dengan 275 air terjun dengan berbagai ukuran, dan Devil Sprott adalah yang terbesar. Air terjun yang menakjubkan ini tepatnya terletak 17 km
Dari Sungai Iguazu, yaitu perbatasan Argentina, Brasil, dan Paraguay bertemu. Pulau Paskah di Chili, hampir 900 patung primitif yang diukir oleh penduduk Polinesia awal yang menakjubkan. Patung yang luar biasa ini, yang disebut Moai, mungkin telah diukir sekitar 1000 tahun yang lalu. Air terjun Angel di Venezuela. Air terjun yang terletak di Venezuela ini dinamai berdasarkan seorang pilot Amerika yang pesawatnya jatuh pada tahun 1930, yaitu Jimmy Angel. Satu-satunya cara terbaik untuk menikmati air terjun ini adalah dari udara dengan naik perahu menyusuri sungai melalui Devil's Canyon atau dengan mendaki pendek ke sudut pandang air terjun. Di Venezuela terdapat Teluk Venezuela, di Uruguay terdapat Teluk La Plata, di Argentina terdapat Teluk San Matias dan Teluk San Jorge. Selat Drake terdapat di Samudra Atlantik. Di Venezuela terdapat Paraguana, Semenanjung Araya, Semenanjung Paria. Di Chili terdapat Semenanjung Brunswick, Semenanjung Taito, Semenanjung Guajira di Kolombia. Di Peru terdapat Semenanjung Paracas. Di Argentina terdapat Semenanjung Verde dan Semenanjung Valdez. Sekian jawaban ujian akhir semester saya. Atas perhatian Ibu dosen, saya ucapkan terima kasih.